Hmm? Yang mana? Yuk. Etilnya yang ujung yang kiri. Kiri. Ini ya. Yang kiri, Ya. Bu. Jadi kalau ada gambar seperti ini, kalian nggak usah bingung. Ujung sini pasti CH3. Ya. Kemudian yang ini CH2. Ya. Etil itu apa rumusnya? CH3. C. Etil. C. Etil itu apa? Alkil dari siapa? Etana kan ya? Hei, ayo. Alkil itu apa kemarin? Alkil itu apa? Turunan dari etana, Bu. Alkana yang alkil. Alkil itu alkana yang kehilangan satu atom H. Ini ada etil, berarti etana yang kehilangan atom H. Ya. Berarti kalau dia etana, C berapa, H berapa? C2H5 bukan, Bu? C2H6, Bu. Kalau etana C2H6. Ya. Kalau etil? C2H5. C2H5. H5 ya. Nah, karena di ujung selalu CH3, di tengah selalu CH2. Nah, ini harusnya ada garis gini, set. Nah, baru ini metilnya. Baru ini yang disebutin eternya gitu ya. Eter. Kenapa etil terlebih dahulu disebutkan? Kenapa? Alfabet. Alfabetnya ya, apa namanya, susunan dari IUPAC-nya harus sesuai dengan alfabet terlebih dahulu. Nah, ketika ini di etil eter. Nah, ini tadi sama, di sini ada CH3, di sini CH2, di sini CH2, di sini CH3. Karena eternya ada 2, ya. Sorry, etilnya ada 2, maka di etil eter ya. Nah, kalau yang ini posisinya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Tersier butil. Kemudian ini adalah 5. C6H5 itu bisa kayak apa? C6H5 itu apa sih? Kalau normalnya C6H6 ya. C6H5 gimana? Nah, kalau kayak gini C berapa? Tanpa cabang. C berapa ini? Berapa? 12. Ada ikatan rangkap loh. Benzen itu sama dengan C. Syirah. Mana syirah? Ini C berapa, H berapa, Sir? C5, Bu. Masa 5? C6H. Kita lanjut ke Nisa. Nisa. C berapa, H berapa, Neng? C5 H8 Kan ya. Anissa. Anissa Efni. Efrilian. C6H15 bukan, Ibu?
Bukan. Gimana ya C901 tahu? 266, Bu. Hah? C9, Bu. Kok C9 dari mana? Ini loh yang saya lingkarin ini loh. C6H6. C6H6 ya. Jadi ini benzena C6H6 ya. Kenapa? Karena tiap sudut sininya, tiap ujungnya itu ada satu atom H. Ya, ini kalau nggak ada kayak gini, berarti sininya juga atom H gitu ya. Jadi ada 6, C6H6 itu namanya benzen. Tapi kalau benzena kehilangan satu atom H, dia menjadi penil namanya. Ya, hati-hati penamaan ya. Jadi tersier butil, penil, eter ya. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya ini ada dua metoksi pentana ya. Pentana kalau bahasa Inggrisnya penten ya. Dua metoksi. Metoksinya yang mana? Yang kedua. Metoksi itu gugusnya apa, Fitri Pajia? Metoksi gugusnya apa, Fitri? Fitri? CH3. Apa? CH3. CH3? Oh, ini bukan. Bukan. Neng Asri Nuraziza. Metoksi itu yang mana? CH3. Ininya saja. CH3O. Atau CH3CH. CH3CH2. Banyak ehnya. Belum. Nurma. OCH3, Bu. Hah? OCH3. OCH3 ya. Jadi bawa semua lah. OCH3. Oke, Nurma, penomorannya mulai dari mana, Neng? Dari kiri apa dari kanan? Dari kiri, Bu. Dari kiri. Dari sini. Iya. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 metoksi pentana. Jadi rantai yang paling panjang ini ya. Oke. Terus selanjutnya Intan Purnamasari. 1 etoksi 4 metil benzena. Etoksinya yang mana ya? Etoksinya yang mana? Yang H3C bukan? Masa ini etoksi? H3C itu sama nggak? Sama kayak CH3? Sama nggak? Iya. Sama ya? CH3 sama H3C. Namanya CH3 itu. Yang metoksi. Saya tanya CH3 itu apa namanya? Ini terus-menerus saya ulang ternyata ini ya. Belum ditulis sih karena ya. CH3 itu apa, Intan? Metil, Bu. Metil. Ya. Berarti etoksinya yang mana? Etoksinya yang mana? Yang O. Yang O. O apa? O ini O. O-nya kenapa?
Kalau ini tadi apa namanya, Intan? Metoksi. Metoksi. Sekarang etoksinya yang mana? Yang O. O-nya saja. O. CH3O. Intan nggak fokus ya. Belajar lagi, Neng. Neng Indri. Etoksinya yang mana, Neng Indri? Yang O bukan. Ya, kalau menyebutkan yang lengkap ya. O-nya yang mana? O saja ini. Mana, Neng Indri? OH3C bukan, Bu? OH3C. Mana ada OH? Mana ada H? Di sini tidak ada H. Kok ya, nggak ada H kan di sini? Nggak terlihat H kan? Jadi gimana? Etoksi. Etoksi itu yang mana? Ada yang tahu? Yang itu CH yang dari ujung CH3, kedua CH2O. Ujung kanan ya. CH3, CH2, dan O. Oh. Ya, ini adalah etoksi. Jadi penamaan selain yang di atas ini, ya ini kan eternya disebutkan di akhir, ya kan? Kalau ini sekalian dibawa gitu. Jadi 2 metoksi pentana. Jadi segala sesuatu alkil, ya segala alkil yang mengikat O bisa langsung diakhiri dengan oksi atau alkoksi. Alkoksi itu adalah alkil yang mengikat atom O. Ya, bisa diulangi lagi. Siapa yang belum jawab? Yunita. Bisa diulangi lagi, Yunita. Alkoksi itu apa? Yunita. Bukan, Bu. Baru jawab udah bukan, Bu. Silakan dijawab. Alkoksi itu apa? Ya. Wildan. Alkoksi itu apa, Wildan? Gugus alkil yang berikatan dengan O. Ya, betul ya. Gugus alkil yang mengikat atom O. Ya. Oke. Di sini keseriusan pembelajaran bisa terlihat ya. Nah, kemudian kalau yang satu lagi ini ada kok kayak gini. Nah, ini ada berapa gugus alkoksi di sini? Yang ketiga? Ada berapa? Ada 2 Ada ya. 2, Ibu. Dia berada di urutan 1 dan 2 ya. Ingat di sini ini ada atom C, ada atom C ya. Masing-masing C ini mengikat metoksi ya. Intinya ada 2 atom C, dia mengikat metoksi ya. Jadi 1,2 dimetoksi siapa? Etana ya. Etana atau DME. 1,2 dimetoksi etana ya.
Kemudian pada siklik dan alifatik, kalian bisa memahami siklik itu apa? Yang cincin. Siklik itu tidak harus cincin ya. Siklik itu berarti kalau cincin terbuka apa tertutup? Tertutup. Tertutup. Berarti siklik itu adalah rantai yang tertutup ya. Nah, siklik ether dapat menggunakan nama secara in several way ya. Jadi secara umum. Jadi satunya bisa digunakan untuk sesuai dengan nomenklatur. Kemudian ada juga yang dia menggunakan hidrokarbon ring ya. Jadi siklik boleh digunakan dengan kalimat siklo gitu ya. Kemudian ada juga dia menggunakan oksa. Ya, nanti kita akan lihat atau menggunakan oksi ya, oksi, oksa, okse. Nah, itu pilihan gitu ya. Kemudian ada juga contoh dari tetrahidrofuran. Nah, berarti tetra di sini ya. Tetra di sini jumlah C-nya bagaimana? Jumlah C-nya berapa tetra? 4. Tetra 4, Bu. 4, Bu. 4 ya. Jadi yang satu mono, di, tri, tetra, penta ya. Di sini ada tetrahidrofuran. Nah, furan itu adalah suatu siklik ya. Jadi siklik itu mempunyai nama yang beragam gitu ya. Jadi kalian harus memahami kayak tadi fenil. Oh, kalau ada kayak gini tidak usah disebutkan sebagai apa namanya? C6H5 itu kan yang kehilangan satu atom H ya. Jadi kalau 6 apa 6? Hep atau hek? Hek Hepta itu atau heksa? heksana. Heksana ya. Tidak perlu menjabarkan sebagai hektil gitu ya. Heksil gitu ya. Tidak perlu heksil, tapi dia sudah punya nama sebagai penil ya. Nah, ini contohnya ketika dalam kondisi siklik ya. Di sini ada oksa ya. Oksa, siklo. Siklo itu menandakan bahwa dia tertutup ya. Oksa siklopropana, ada C-nya 3 ya. Propana 1 2 3. Jadi dia oksa itu berarti kehilangan ya. Kehilangan satu atom C yang tertutup digantikan dengan O. Kemudian oksa ya, siklobutana. Ya, ini 1 2 3 ya kan? Dia kehilangan satu. Harusnya di sini atom C kan, tapi diganti dengan atom O. Kemudian oksa siklopentana ya, atau THF tadi itu furan ya. Ini adalah nama lainnya adalah furan ya. Kalau cincin 5 itu furan, tapi dia punya atom O ya, hidro. Nah, ini ada 5, 1 2 3 4, tapi kurang satu hanya, maka ditambahkan oksa. Ya, kemudian 1,4 dioksa ya, dioksa berarti hilangnya ada 2, sikloheksana gitu ya. Maksudnya gini ya, satu atom C di sini sudah digantikan dengan O, itu adalah oksa. Ya, nah, apapun kondisinya, jika satu atom hanya digantikan oleh O, maka dia sudah suatu oksa. Ya, oksa itu hanya untuk yang tertutup. Ya, siklo itu siklik ya. Kemudian baru alkananya seperti itu. Nah, kalau ini harusnya dia ada 6 ya kan? Tapi di sininya C-nya cuma ada 4 ya. Dioksa sikloheksana ya. Heksana. Heksana nggak apa-apa, bukan
bensena ya. Kalau bensena syaratnya harus ada apa? Kalau bensena kemarin Ibu sudah terangkan. Syarat bensena harus ada apanya? Bensena apa? Ada? Ini ikatan rangkap terapa? Terkonjugasi. Nah, ikatan rangkap terkonjugasi atau di tengah-tengahnya bisa dikasih cincin ya. Oke, jangan dilupakan itu. Nanti organik 2 dan kimia medisinal 1 kalian akan mengulik senyawa ya. Tuh ya. Kemudian ada lagi penamaan yang ini ya. Oh ya, yang terakhir ini ada polyethylene oksida ya atau POE. Ini juga sering digunakan untuk antioksida dari skincare gitu ya. Kalau kalian nanti masuk Tevar, berarti ada pengen membuat suatu sediaan gitu ya, maka seringkali akan ditambahkan polyethylene oksida gitu ya. Kemudian ada lagi yang dia bersifat primer, sekunder atau tersier. Jadi kita lihat di sini ada albuterol ya. Jadi eter dan alkohol itu suatu kerabat yang dekat sekali ya. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Kalau ada keton ya, keton yang kemudian tereduksi, dia akan menjadi suatu eter ya. Nah, di sini ada albuterol ya. Bisa dilihat posisinya. Kemudian ada vanilin. Ini ada aldehid, ada alkoksinya yaitu metoksi dan ada alkoholnya. Jadi kompleks ya. Ini alkohol ya. Ini ada alkoholnya. Ini alkohol. Kemudian ini juga ada alkohol ya. Kita belum menemukan eternya di sini ya. Berawal dari eter yang bisa dikondisikan sebagai senyawa alkohol gitu ya. Nah, sifat fisik dari alkohol eter tadi sudah kita singgung ya, bahwa alkohol dan eter itu suatu kerabat yang tidak bisa eter itu lebih bersifat nonpolar ya, karena di sana tidak ada gugus hidrogennya ya. Tapi ketika dilakukan suatu reaksi, dia akan menjadi alkohol dengan menambahkan OH gitu ya. Eter memiliki titik didih yang sebanding dengan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Ya, jadi hidrokarbon itu apa kemarin? Udah belajar kan hidrokarbon ya? Hidrokarbon itu apa? Alkana, alkuna, bukan Ibu? Ya, itu salah satu cabangnya ya, percabangannya. Kalau pengertian sendiri, hidro dan karbon. Struktur yang memiliki atom C dan hidrogen. ya, hidrogen dan karbon ya. Jadi rantai induk ya seringnya ya, tidak memiliki gugus fungsi, itu adalah hidrokarbon. Nah, titik di etil eter, nah di sini ya titik di etil eter pada berat molekul ya, MW itu adalah jumlah molekul ya atau BM gitu ya, 74 sekitar 34,6 derajat Celcius, dan sedangkan pentana dengan berat molekul 72, titik didihnya adalah 36 derajat Celcius. Nah, di etil eter tadi C-nya berapa ya?
Jadi kanan kirinya ada etil, ya kan? Etil C-nya berapa? C2 kan? 2, kanan 2, kiri 2, kemudian tengah-tengahnya eter gitu kan, di etil eter. Kemudian kalau pentana C-nya berapa? 4 ya. 5, C-nya 5. Jadi antara yang di etil eter punya C4, ini C5, berat molekulnya tidak jauh berbeda. Tetapi titik didihnya masih lebih tinggi yang pentana ya. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Kira-kira dipengaruhi oleh apa? Jumlah C dan jumlah H-nya ya. Semakin panjang rantai dan semakin banyak jumlah hidrogennya, maka titik didihnya makin tinggi ya. Alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan eter atau hidrokarbon yang sebanding. Karena ada apa di sana? Alkohol memiliki gugus OH ya. Kalau hidrokarbon kan nggak punya OH. Eter hanya O saja. Ini tadi eter kan? Tuh. Nah, titik didih butil alkohol itu 70 dengan berat molekul 74 adalah 117,7 derajat Celcius. Ya, udah tinggi sekali ya itu ya. Molekul-molekul alkohol dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Sementara eter dan hidrokarbon tidak memiliki ya. Jadi ikatan hidrogen kemarin apa? Ikatan yang terjadi antara, ayo catatannya masih ada enggak? Hidrogen. Ikatan hidrogen, ikatan yang terjadi antara, Atom O, N, dan F. Atom H dan O. nah H-nya jangan lupa ya, atom H dengan O, H dengan N, dan H dengan F. F ya, seperti itu. Nah, kalau eter kan tidak ada ikatannya ya, adanya C dengan O gitu kan, bukan H dengan O gitu ya.